Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 325. Nenek moyang Methu dari Sekte Tianfu adalah murid muda dari Sekte Tianfu saat itu. Dia juga dapat melihat betapa kuatnya Sekte Tianfu. Pantas saja Timothy begitu heboh saat melihat catatan mantra dari Sekte Tianfu, bersujud sekaligus tertawa. Tetapi jika Timothy mengetahui bahwa Dev sedang memikirkan semua mantra Sekte Tianfu, saya tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Tuan Sheng, meskipun Anda mendapatkan jimat ini, Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya. Jimat tingkat lanjut seperti itu membutuhkan penaklukan jimat tinggi, jadi jangan terlalu senang terlalu dini. Dev menuangkan ember air dingin ke Timothy. Lagi pula, teknik jimat ini, terutama teknik jimat tingkat lanjut, sekilas tidak bisa dikuasai. Jika demikian, semua orang bisa menjadi ahli jimat. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Timothy tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kami tidak dapat mempraktikkan mantra kuno ini. Tetapi dengan buku kuno ini, keluarga Sheng kami dapat menyebut diri kami sebagai pewaris Sekte Tianfu." Dev tersenyum dan tidak berbicara. Seni jimat di dunia surga dan manusia menjadi sangat sepi. Dengan seni jimat dari Sekte Tianfu, keluarga Sheng benar-benar dapat menyombongkan diri. "Master, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kabar buruk, Preston baru saja tiba." Helena melangkah maju dan berkata kepada Dev. "Apa?" Wajah Dev langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Preston akan mengejarnya ke sini, sepertinya orang ini benar-benar berdedikasi. Tapi Dev tidak tahu bahwa Preston datang ke sini bukan untuk mengejarnya, tapi untuk berburu harta karun. "Tapi jangan khawatir, Master, Preston pergi ke puncak gunung, jadi kita tidak bisa bertemu mereka jika kita turun gunung sekarang." Melihat wajah Dev, Helena berkata dengan cepat. "Lalu apa yang akan dilakukan Preston di puncak gunung?" Dev sedikit mengernyit. "Tuan Chen, siapa Preston yang Anda bicarakan?" "Baru saja, putriku berkata bahwa orang-orang dari Sekte Langit Ming datang dan pergi tanpa mengambil tindakan. Pada saat ini, Timothy datang. Sepertinya Jennifer juga memberitahu Timothy tentang apa yang baru saja terjadi. Itu bisa dianggap musuh. Orang ini mengejarku." Dev menjelaskan. "Mengejar Tuan Chen?" Timothy tertegun, lalu melanjutkan. "Tuan Chen, tampaknya orang bernama Preston ini ada hubungannya dengan Sekte Langit Ming. Saya pikir Anda harus berhati-hati. Sekte Langit Ming itu kejam, terutama orang yang bernama Bobby Zhou. Keahlian formasi serta mantranya juga sangat kuat. Dan dikatakan bahwa orang ini memiliki mata langit dan dapat menembus segalanya, jadi lebih baik berhati-hati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari orang-orang Sekte Langit Ming. Tapi Preston, dengan kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, mungkin tidak mudah untuk dihadapi." Pada saat ini, Scarlett berkata, "Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-8? Timothy tertegun sejenak, lalu tersenyum canggung dan berkata, "Sebagai biksu hebat dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, Anda benar-benar tidak perlu menganggap serius Sekte Langit Ming. Master, ayo pergi dari sini." Helena melangkah maju untuk membujuk Dev. Dev melirik ke arah gunung yang menjulang tinggi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita harus naik ke puncak gunung. Pasti ada harta karun di puncak gunung." "Master, tapi..." Helena hendak mengatakan sesuatu, tapi Dev melambaikan tangannya dan berkata, "Tak perlu berdebat lagi, kita tidak boleh membiarkan Preston mendapatkan harta karun di puncak gunung ini." Melihat Dev telah mengambil keputusan, Helena tidak berkata apa-apa lagi. "Karena kamu bersikeras untuk pergi, maka aku akan menemanimu. Meskipun Preston adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, aku masih bisa menahannya untuk sementara waktu." Scarlett berkata kepada Dev. "Tidak ada di antara kalian yang boleh mengikutiku, tunggu saja di sini." "Itu lebih nyaman bagiku," kata Dev. Dev tahu bahwa pasti ada formasi di puncak gunung, dan akan sangat merepotkan untuk membawa orang bersamanya. Selain itu, Dev tidak perlu takut pada Preston dalam formasi tersebut. Bagaimanapun, akan sangat sulit bagi Preston untuk dengan paksa menerobos formasi sihir yang tersisa dari zaman kuno. Kalau begitu hati-hati.
Jika kami tidak bisa melihatmu sebelum matahari terbenam, kami akan pergi ke puncak gunung untuk mencarimu. Scarlett melihat bahwa Dev ingin pergi ke puncak gunung sendirian, jadi dia berkata, "Oke." Dev mengangguk. "Tuan Chen, Anda harus lebih berhati-hati. Mantra Sekte Langit Ming tidaklah sederhana." Timothy memperingatkan Dev. Dev tersenyum tipis, lalu dengan cepat menuju puncak gunung. Meskipun Timothy juga penasaran dengan harta apa yang ada di puncak gunung, dia tidak berani naik ke puncak gunung ketika ada Sekte Langit Ming dan biksu tingkat 8 dari alam kesengsaraan transendensi. Saat Dev bergegas menuju puncak gunung, Preston dan yang lainnya telah mencapai puncak gunung. Terlihat aula megah muncul di depan semua orang. Aula itu dikelilingi kabut peri, seperti negeri dongeng. Bagaimana bisa ada aula megah seperti ini di sini? Bobby melihat ke aula di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Preston tidak tahu mengapa ada aula utama. Setelah mengamati beberapa saat, Preston melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo masuk untuk melihat." Bobby meminta 2 anggota sekte untuk membersihkan jalan, dan mereka mengikuti dari belakang. Tepat setelah semua orang memasuki aula, tiba-tiba terdengar nyanyian lembut dan seluruh aula berdengung. Ekspresi Bobby berubah dan dia berkata, "Mundur, cepat mundur." Tapi saat Bobby selesai berbicara, pola formasi muncul satu demi satu, dan kemudian menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, memancarkan cahaya. Aura aneh juga mulai memenuhi udara. Tapi kedua anggota sekte yang membuka jalan di depan itu berteriak di saat yang sama, dan tubuh mereka jatuh ke tanah dengan benturan, dan ada pedang yang tertancap di dada mereka. Bobby terkejut dan buru-buru melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pedang pada kedua anggotanya itu sebenarnya milik mereka sendiri. Mungkinkah kedua pria ini bunuh diri? Di dada mereka. Tepat ketika Bobby bingung, barisan aura tipis dengan pola formasi terus menyebar, dan seluruh aula dibungkus dengan pola formasi. Semua orang di Sekte Langit Ming melihat pemandangan ini dengan ketakutan di wajah mereka. hancurkan formasi, teriak Bobby. Dia tahu bahwa semacam formasi di aula telah diaktifkan. Bersamaan dengan teriakan Bobby, anggota Sekte Langit Ming semua bersandar erat, dan semua orang mencubit formula ajaib, dan ujung jari mereka bersinar terang. Bobby melambaikan kedua telapak tangannya bersamaan, menyebabkan pola formasi terus bergerak, sementara dia menatap pola formasi dengan cermat, mencari mata formasi untuk menghancurkan formasi. Namun pola formasinya seperti mengalami turbulensi, terus-menerus mengamuk, dan sulit untuk diamati sama sekali. Dari waktu ke waktu, beberapa orang terluka oleh turbulensi pola formasi. "Pemimpin, formasi ini terlalu kuat, ayo cepat keluar." Bobby tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia berkata pada Preston. Preston tidak berbicara, tetapi menatap dengan cermat pada formasi yang melonjak, lalu mata langit terbuka, dan seluruh ruangan langsung berubah menjadi merah darah. Formasi bergelombang menjadi sangat jelas di bawah mata langit Preston, bahkan arah dan lokasi formasi bergelombang terlihat jelas oleh Preston. Di kiri depan, 15 langkah lagi adalah mata formasi. Semua pola formasi ini mengalir keluar dari tempat itu, kata Preston keras. Setelah mendengar ini, Bobby buru-buru mengikuti instruksi Preston dan menuju mata formasi melawan pola formasi yang melonjak. Tepat ketika Bobby meninju mata dengan seluruh kekuatannya, sebuah celah tiba-tiba terbuka, dan Bobby tersedot ke dalamnya. Setelah melihat ini, Preston memimpin Sekte Langit Ming dan yang lainnya untuk mengejar dengan cepat, tetapi juga tersedot ke dalam celah. Kemudian celah tersebut menghilang dan kembali ke tampilan aslinya, dan formasi terus melonjak. Tetapi beberapa anggota Sekte Langit Ming yang baru saja terluka telah ditinggalkan. Beberapa orang hanya bisa menunggu untuk dibunuh oleh pola formasi lagi. Saat ini, Dev juga telah mencapai puncak gunung. Melihat aula megah yang diselimuti kabut peri, Dev dipenuhi dengan keraguan di dalam hatinya. Meski bingung, Dev tetap berjalan menuju aula utama, ia melihat pintu aula utama terbuka, dan jelas ada orang yang masuk ke dalam sana. Setelah Dev melihat-lihat, dia juga masuk ke aula. Segera setelah dia masuk ke aula, Dev perhatikan bahwa cahaya di aula berkedip dan formasi melonjak. Tampak jelas bahwa seseorang telah mengaktifkan formasi. Melihat formasi yang kacau, sepertinya seseorang baru saja bertempur sengit di sini. Dev tidak ragu-ragu dan berjalan langsung ke dalam formasi yang bergelombang, dan seluruh tubuhnya langsung dikelilingi oleh formasi tersebut.
Formasi ofensif mulai menyerang Dev. Dev melihat beberapa biksu duduk bersila di tanah, ada luka di tubuh mereka dan wajah mereka sangat pucat, jelas mereka terluka parah. Ini adalah anggota sekte Langit Ming yang diserang dan terluka dalam formasi, mereka terluka parah dan tidak dapat menjelajah bersama Preston dan yang lainnya, jadi mereka tetap tinggal. Dev melihatnya dan menebak bahwa ini pasti anggota sekte Langit Ming. Orang-orang ini seharusnya terluka oleh formasi dan hanya bisa duduk di sini. Dev hanya melirik mereka dan tidak mempedulikannya, sebaliknya, dia sepertinya telah memasuki tanah tak bertuan dan berjalan langsung menuju mata formasi. Meskipun pola formasi ini sangat kuat dan agresif, Dev tidak takut sama sekali. Pola formasi itu mengarah ke Dev, dan Dev bahkan tidak repot-repot melihatnya. Karena Dev telah melihat bahwa serangan formasi ini tidak akan membahayakan dirinya. Avatar naga emas Dev terbuat dari tulang tembaga dan besi. Tubuh fisiknya telah mencapai titik kekuatan. Pola formasi ini tidak dapat menyakitinya. Anggota sekte Langit Ming yang terluka semuanya tercengang ketika mereka melihat Dev berjalan menuju tempat di mana tidak ada seorang pun, seolah-olah dia sedang memasuki tempat yang sepi. Dengan banyaknya orang dari sekte Langit Ming, mereka tidak dapat menerobos formasi bersama-sama, dan banyak anggota geng yang terluka. Pada akhirnya, mata formasi itulah yang ditemukan Preston dengan mata langit. Sekarang Dev sendirian, tanpa mengalami cedera, dan menemukan lokasi formasi dengan sangat mudah. Saya melihat Dev dengan ringan menekan telapak tangannya. Sebuah celah terbuka, dan kekuatan hisap yang besar ingin menyedot Dev. Tapi Dev menolak dan tidak membiarkan dirinya tersedot. Telapak tangan Dev bersinar terang, dan kemudian cahaya itu menyebar ke sekeliling melalui mata formasi. Hanya dalam sekejap mata, seluruh formasi terdeteksi, dan cahaya keemasan terus berkedip. Kesenjangan itu perlahan menghilang, dan kemudian formasi itu hancur dan menghilang seperti pecahan kaca besar. Pada saat ini, anggota sekte Langit Ming yang terluka bahkan lebih terkejut lagi. Terlihat jelas bahwa formasi ini hanya perlu menemukan mata formasi untuk dilewati, dan tidak perlu menghancurkan formasi tersebut. Namun Dev justru langsung mematahkan formasi tersebut. Ketika formasi tersebut dipatahkan, aula megah tadi menghilang tanpa jejak. Beberapa anggota sekte Langit Ming yang terluka melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di puncak gunung, dikelilingi kabut, dan bahkan bayangan aula utama pun hilang. Saat beberapa orang tertegun, Dev berjalan ke arah mereka. "Apakah kamu dari sekte Langit Ming?" Dev bertanya. Salah satu anggota sekte Langit Ming mengangguk, lalu bertanya dengan takut-takut. "Rekan Taois, kami dari sekte Langit Ming." "Saya ingin tahu siapa rekan Taois?" Dev tidak menjawab, tetapi terus bertanya. "Di mana anggota lainnya dari sekte Langit Mingmu? Di mana pemimpin sektemu?" Dev tidak tahu apa yang dilakukan kekuatan hisap besar dari celah itu. Dia takut dia dalam bahaya tersedot, jadi dia melawan dan menghancurkan seluruh formasi. Sekarang formasinya hancur, celahnya menghilang, dan bahkan aula utama pun menghilang. Dev tidak melihat Preston dan yang lainnya. Ini membuatnya sangat aneh, jadi dia bertanya. "Saya juga tidak tahu." Mereka tertarik dengan celah tiba-tiba dalam formasi tadi. Jika Anda datang selangkah lebih awal, Anda mungkin tidak menghancurkan formasi dan memasuki celah yang muncul, dan Anda akan bisa berada di sana melihat mereka. Para anggota sekte Langit Ming gemetar hari itu. Mereka menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung kesal. Sepertinya formasi barusan hanyalah permulaan, dan pasti akan ada lebih banyak formasi nanti. Tetapi formasi tersebut tidak berada dalam dimensi spasial yang sama. Siapapun yang dapat merancang rangkaian formasi dan dimensi seperti itu pastilah seorang yang abadi. Rekan Taois, saya ingin tahu siapa Anda? Seorang anggota sekte Langit Ming dengan ragu-ragu bertanya kepada Dev. Jika Dev adalah musuhnya dan mereka semua terluka parah saat ini, mereka pasti akan mati. Akulah yang membunuhmu. Dev tiba-tiba menyeringai. Senyuman Dev begitu menakutkan sehingga semua anggota sekte Langit Ming terkejut. Rekan Taois, dendam apa yang dimiliki sekte Langit Ming kami terhadap Anda? Kenapa Anda ingin membunuh kami? Para anggota sekte Langit Ming ketakutan. Kamu tidak punya permusuhan denganku, tapi aku punya dendam terhadap Preston, dan sekarang kamu bersama Preston, itu artinya kamu juga musuhku. Dev menjelaskan sambil mencibir.
Ketika beberapa anggota Sekte Langit Ming mendengar ini, mereka semua tercengang. Tetapi sebelum mereka dapat menjelaskan, Dev tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya melintas. Anggota Sekte Langit Ming yang terluka parah semuanya telah dipenggal kepalanya. Setelah membunuh anggota Sekte Langit Ming ini, Dev mulai mempelajari cara memasuki formasi spasial berikutnya. Pada saat ini, Preston dan yang lainnya, setelah tersedot, segera tiba di ruang lain, dan melihat bahwa mereka berada di padang rumput yang luas. Lingkungannya datar dan tak berujung, tetapi di kejauhan ada debu beterbangan, dan bumi berguncang, seolah-olah ada ribuan pasukan. Apa itu? Bobby melihat debu yang beterbangan di kejauhan dan berkata dengan sedikit gemetar. Preston juga mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Segera, monster-monster datang dari segala arah. Totalnya ratusan, dan monster-monster ini berukuran besar, menyeringai, dan sangat maniak. Ada banyak sekali monster, lari cepat. Ketika anggota Sekte Langit Ming melihat begitu banyak monster, mereka langsung panik. Jangan lari, ini pasti ilusi. Kita telah jatuh ke dalam ilusi. Kita awalnya berada di gunung, bagaimana kita bisa tiba-tiba berada di padang rumput? Bobby menyadari hal ini, dan dengan cepat menghentikan anggota sekte yang hendak melarikan diri. Ketika Sekte Langit Ming mendengar ini, mereka juga menyadari bahwa mereka pasti terjebak dalam formasi ilusi, dan monster di depan mereka pastilah ilusi. Memikirkan hal ini, orang-orang ini tidak lagi takut, tetapi Preston terus mengerutkan kening. Dia tidak memahami formasi sihir, tetapi monster dari segala arah di depannya, memberinya perasaan dan aura yang sangat nyata. Dia merasa monster-monster ini tidak palsu, tapi sekarang dia tidak yakin. Formasi ilusi kecil ini ingin menjebakku, sungguh lelucon. Setelah Bobby tahu itu ilusi, dia mengangkat sudut mulutnya, lalu mulai menggunakan formula ajaib, dan menggumamkan sesuatu. Sebuah mantra tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Bobby dan terbakar di udara. Energi Yin dan Yang, Ibu Langit dan Bumi, semangat transformasi, adalah untuk saya gunakan. Itu menghancurkan awan dan langit, menghancurkan naga setiap hari, dan membunuh segala sesuatu ketika panah ilahi menyerang. Bobby melantunkan mantra untuk menghancurkan formasi ilusi, dan mantranya terbakar. Nyala api bahkan lebih dahsyat. Tapi monster dari segala arah sepertinya tidak terhalang dan masih bergegas menuju mereka. Melihat monster di sekitar mereka, anggota Sekte Langit Ming mulai panik lagi. Mereka tidak mengerti mengapa teknik Bobby tidak berhasil. Melihat monster-monster itu hendak menyerbu di depannya, Preston tidak punya pilihan selain membuka mata langit lagi. Di bawah pandangan mata langit, segala sesuatunya sama, dan tidak ada yang bisa lepas dari pandangan ini. Saat mata langit terbuka, warna dunia berubah seketika, tapi monster-monster itu masih meraung dan bergegas menuju Preston dan yang lainnya. Ekspresi Preston berubah, ini bukan ilusi, monster-monster ini nyata, lari. Setelah Preston selesai berbicara, dia langsung pergi. Kemudian dia menggunakan sihir ruang spasial untuk melarikan diri dengan cepat. Preston melarikan diri, dan dia bahkan tidak peduli dengan Bobby dan yang lainnya. Melihat Preston melarikan diri, orang-orang dari Sekte Langit Ming juga panik. Terutama Bobby, yang berkeringat deras, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Lari cepat. Bobby dan terbakar di udara. Bobby akhirnya berhenti mengharapkan mantranya, langsung berbalik dan mulai berlari. Jika Anda berlari lebih lambat, Anda mungkin akan terkejar oleh monster-monster ini. Saat ini, semua orang di Sekte Langit Ming menjadi tersebar karena serangan monster. Bobby tidak tahu berapa lama dia berlari. Bobby terengah-engah. Setelah berhenti, dia menyadari bahwa hanya ada beberapa orang di sekitarnya, dan yang lain serta Preston telah pergi ke suatu tempat. Saat ini, Bobby sedikit kelelahan. Apa-apaan ini? Tempat ini rusak. Apakah mungkin ada harta karun? Bagaimana bisa kita tiba-tiba ditransmisikan ke sini? Melihat padang rumput tak berujung di sekitarnya, Bobby panik. Dia tidak ingin terjebak di sini. Jika medan perang para dewa dan iblis ditutup saat ini, mereka akan terjebak di sini selamanya. Siapa yang tahu medan perang para dewa dan iblis akan terbuka kapan lagi? Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota Sekte Langit Ming melihat sekeliling dan bertanya dengan ketakutan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cari jalan keluar. Jika kita tidak bisa keluar, kita akan terjebak di sini selamanya.
Bobby menghela nafas, dan hanya bisa memimpin orang untuk menemukan jalan keluar. Tidak lama setelah Bobby dan yang lainnya pergi, tempat mereka awalnya berdiri, tiba-tiba terjadi fluktuasi dalam kehampaan, dan kemudian formasi melonjak seperti gelombang. Perlahan, sebuah celah muncul di kehampaan, dan Dev melompat langsung dari celah tersebut. Ternyata ini adalah formasi ilusi, namun mata langit Preston tidak dapat melihatnya, jadi dia mengira itu adalah pemandangan nyata. Dev melihat situasi di sekitarnya, dan sekilas dia tahu bahwa ini adalah formasi ilusi. Formasi ilusi yang sangat kuat, sebenarnya formasi ilusi bisa sangat nyata. Dev melihat sekeliling dan menghela nafas. Saat ini, semburan jeritan datang dari jauh. Dev bergegas mengikuti suara tersebut dan menemukan sekelompok monster menyerang beberapa biksu. Biksu ini adalah Bobby dan yang lainnya. Sekarang hanya tersisa sedikit, dan tidak mungkin mereka bisa menghadapi begitu banyak monster. Melihat adegan ini, meskipun Dev tidak mengenal Bobby dan yang lainnya, dia juga tahu bahwa orang-orang ini pasti dari sekte Langit Ming. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada Bobby dan Preston. Setelah berpikir sejenak, Dev tersenyum tipis. Terlihat Dev mengaktifkan teknik pernapasan imitasi, dan seluruh tubuhnya berubah dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi Preston. Dev melihat penampilannya saat ini dan tersenyum puas. Meskipun Dev belum menguasainya dan kontrol napasnya kurang baik, penampilannya sama persis. Setelah Dev berubah menjadi Preston, dia bergegas ke depan, lalu menampar telapak tangannya, dan riak bergetar di kehampaan. Monster-monster ganas itu perlahan menghilang seperti pantulan. Bobby dan yang lainnya pucat saat ini, melihat monster yang menghilang, masih ternganga. Pemimpin, kemana kamu pergi? Untungnya, kamu muncul, kalau tidak kita semua akan berada dalam bahaya. Bobby merasa jauh lebih nyaman saat melihat Preston. Beberapa anggota sekte Langit Ming lainnya juga buru-buru mengikuti Dev untuk mengucapkan terima kasih. Jika Dev tidak muncul tepat waktu, mereka semua pasti sudah mati di sini. Dev melihat bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang dapat melihatnya, jadi dia diam-diam menghela nafas lega. Tetapi ketika Bobby memanggilnya sebagai pemimpin tadi, Dev menyadari bahwa Preston sebenarnya telah menjadi pemimpin sekte Langit Ming. Saya hanya melihat sekeliling dan berpikir melihat cara keluar dari sini. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Pemimpin, metode apa yang baru saja kamu gunakan? Semua monster itu menghilang. Sepertinya monster-monster itu hanyalah ilusi. Bobby sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Monster itu adalah ilusi, dan sekarang kita semua berada dalam formasi ilusi, kata tawa. Bobby tertegun. Pemimpin, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa itu bukan ilusi? Apakah semua monster itu ilusi? Dan monster-monster itu memang bisa menimbulkan bahaya. Bukankah kamu melihatnya dengan mata langitmu? Ketika Dev mendengar ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia dengan cepat menjelaskan. Monster-monster yang baru saja saya lihat dengan mata langit ini memang nyata, dan mereka juga dapat menyebabkan kerusakan besar, tetapi sebenarnya mereka hanyalah formasi ilusi tingkat tinggi. Mata langitku tertipu. Aku memeriksanya lagi dengan mata langit. Aku telah menemukan mata dari formasi ilusi ini. Selama matanya hancur, kita bisa pergi dari sini. Ada formasi ilusi yang nyata di dunia ini. Pasti untuk dibuat oleh makhluk abadi. Bobby sangat terkejut setelah mendengar ini. Pemimpin, saya tidak tahu di mana mata formasinya. Ayo kita hancurkan dengan cepat. Terlalu menakutkan di sini. Dev mengangguk, dan memimpin Bobby dan yang lainnya untuk mulai mencari untuk mata formasi. Meskipun formasi ilusi ini sangat tinggi, namun di mata Dev, itu hanya kentut. Dev dengan cepat menemukan lokasi mata formasi. Pemimpin, karena kamu telah menemukan mata formasi, tinggalkan masalah penghancuran formasinya kepada kami. Bobby berkata dengan tergesa-gesa dan sopan. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia terlalu tidak kompeten, jika tidak, Preston mungkin tidak akan membiarkan dia bermain. Dev mengangguk dan melihat, sementara Bobby berkata. Dia memimpin beberapa anggota sekte Langit Ming ke depan dan mulai menggunakan mata formasi untuk menghancurkan formasi. Bobby punya waktu sejenak. Hanya dalam beberapa menit, seluruh langit tiba-tiba menjadi sangat gelap. Saat langit menyala lagi, Dev menemukan mereka sudah berada di puncak gunung, dan aula sederhana dan khusyuk di depan mereka muncul kembali.
Sudah keluar, akhirnya keluar. Bobby dan yang lainnya melihat ke aula yang familiar di depan mereka dan menjadi bersemangat. Setelah mereka memasuki aula ini sebelumnya, mereka terjebak dalam berbagai formasi dan hampir kehilangan nyawa. Dev hanya melihat ke aula di depannya, dia benar-benar dapat merasakan ada gelombang energi peri yang datang dari aula, dan energi peri ini tampaknya berbeda. Sejenak berbeda, tapi Dev tidak tahu apa bedanya. Ketika Dev masuk ke aula untuk pertama kalinya, dia tidak menyadari aura peri ini, tetapi sekarang, aura peri seperti itu tiba-tiba muncul, membuat Dev merasa sangat penasaran. Kalian tunggu saja di sini, saya akan masuk dan melihat. Dev meminta Bobby dan yang lainnya untuk berjaga di luar, lalu berjalan menuju aula utama. Bobby dan yang lainnya mengangguk berulang kali, dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka tidak ingin masuk lagi, atau mereka mungkin kehilangan nyawa, dan itu tidak sepadan. Dev masuk ke aula utama dan menemukan ada kuali tembaga di aula utama, dan di dalam kuali perunggu, ada cairan hitam. Dan energi peri khusus itu sebenarnya terpancar dari kuali tembaga. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa aula itu kosong dan tidak ada hal lain selain kuali perunggu. Ini membuat Dev sangat aneh. Jelas sekali ketika dia pertama kali memasuki aula, tidak ada kuali perunggu seperti itu. Dev mendekat dan melihat lebih dekat. Energi peri sebesar lautan, mengalir langsung menuju Dev. Pori-pori Dev terbuka dan tertutup, menyerap energi peri dengan gila-gilaan. Apakah ini cairan peri? Dev sedikit terkejut. Jika energi peri cukup kuat sampai batas tertentu, maka akan mengembun menjadi cairan. Jika kuali perunggu berisi cairan peri, bisa dibayangkan berapa banyak energi peri yang dikandung kuali ini. Teknik konsentrasi hati Dev mulai bekerja dengan gila-gilaan, dan ada lapisan tipis kabut peri yang mengelilinginya. Melihat cairan peri di dalam kuali tembaga, Dev sangat ingin meminumnya secara langsung. Meski cairan peri tampak gelap, namun sangat membantu untuk budidaya. Tepat ketika Dev ragu apakah akan mulai minum secara langsung, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar, dan telur makhluk roh itu keluar dengan sendirinya, lalu jatuh ke dalam kuali tembaga. Telur makhluk roh sepertinya merasakan panggilan cairan peri. Telur makhluk roh melompat ke dalam cairan peri dan mulai menggelinding terus-menerus, seolah sedang mandi. Gelombang pasang energi peri di sekelilingnya seperti tsunami, terus melonjak seiring dengan bergulirnya telur makhluk roh. Energi peri yang ganas membentuk pusaran dengan telur makhluk roh sebagai pusatnya. Melihat adegan ini, Dev sangat ingin memarahinya. Saya akhirnya menemukan cairan peri, jadi saya harus memanfaatkannya dengan baik dan menyerapnya. Mungkin saya bisa meningkatkan wilayah saya sebanyak 2 tingkat. Tapi bagaimana dengan sekarang? Telur makhluk roh ini benar-benar mengikutiku untuk menyerap cairan peri ini. Dev hanya bisa menjalankan seni konsentrasi hati sekuat yang dia bisa. Tapi kecepatan penyerapannya jauh tertinggal dibandingkan dengan telur makhluk roh. Dev menyaksikan tanpa daya saat cairan peri di kuali tembaga semakin berkurang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu telah menyerap begitu banyak energi peri, tetapi kamu belum juga menetas? Kamu masih berbentuk telur, dan telur apakah kamu itu? Dev mengutuk dengan marah. Telur makhluk roh ini hanya akan mampas energi peri dan tidak peduli sama sekali. Jika telur ini bisa menetas, alangkah baiknya jika Dev memiliki tunggangan binatang roh tambahan. Tapi saat Dev mengutuk, telur makhluk roh benar-benar berubah. Cangkang telur perlahan mulai menjadi transparan, dan isi di dalam telur terlihat samar-samar. Dev sangat senang dan segera melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kulit telur telah menjadi buram lagi. Namun, kali ini ada sedikit retakan pada kulit telurnya. Apakah akan menetas? Dev sangat gembira. Saat cairan peri dalam kuali tembaga semakin berkurang, retakan pada telur makhluk roh menjadi semakin besar. Ketika Dev melihat ini, dia menahan napas dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, langit di luar aula tertutup awan dan guntur menyambar. Bobby dan yang lainnya yang berdiri di luar memandang ke langit dengan heran. Aura ini sangat menakutkan. Apakah medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup? Seorang anggota sekte Langit Ming bertanya dengan panik. Bobby menggelengkan kepalanya. Ini seharusnya menjadi terobosan pemimpin. Ada awan guntur di langit. Terobosan? Beberapa anggota sekte Langit Ming tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa Preston masih sangat muda dan telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 8.
Jika ini adalah terobosan, itu akan menjadi alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, bukankah ini terlalu keterlaluan? Wakil pemimpin, jika dia membuat terobosan, pemimpin akan berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Apakah itu terlalu mesum untuk biksu muda dengan tingkat 9 dari alam kesengsaraan? Tidak mungkin. Bagaimana kultivasinya bisa meningkat begitu mudah? Beberapa anggota sekte Langit Ming tidak begitu mempercayainya. Tingkat ke-9. Bobby memandang ke langit dengan serius. Mungkin ini bukan tingkat ke-9, tetapi langsung dipromosikan ke alam Mahayana. Ini adalah pertama kalinya saya melihat awan guntur yang begitu menakutkan. Guntur bergulung dan berkedip-kedip di dalam. Di langit, terdengar suara gemerlap dan suara gemuruh yang tumpul, bagaikan auman binatang buas. Mereka bahkan dapat dengan jelas mendengar suara burung phoenix api di tengah gunung, dan bahkan melihat awan guntur di langit. Pada saat ini, Dev juga merasakan penindasan, perasaan penindasan ini bahkan lebih kuat daripada saat dia menerobos. Melihat awan guntur di luar, dan kesengsaraan guntur mengeluarkan suara, Dev merasa luar biasa. Apakah ini berarti setelah makhluk roh muncul dari cangkangnya, ia masih harus menanggung kesengsaraan guntur? Dev sangat bingung. Apa yang dilakukan makhluk roh? Mereka hanyalah binatang, hanya binatang. Bagaimana mereka bisa melewati kesengsaraan guntur begitu mereka lahir? Jika ini masalahnya, ras binatang pasti sudah punah sejak lama. Bagaimana mereka bisa bertahan dari kesengsaraan guntur setelah baru saja menetas dari telur? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak, aku tidak boleh membiarkan makhluk roh ini mati di dalam telur. Itu hanya membuang-buang waktu. Dia telah memberiku begitu banyak sumber daya, bahkan seekor anjing harus merangkak keluar dari telurnya untukku. Setelah Dev selesai berbicara, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan dia memutuskan untuk membantu telur makhluk roh ini memblokir kesengsaraan guntur. Boom! Sebuah petir tebal tiba-tiba jatuh, dan atap seluruh aula menjadi hancur. Dev berteriak dengan marah, meninju, dan memblokir pukulan menggelegar itu. Sepertinya ada yang salah. Mengapa kesengsaraan guntur ini begitu dahsyat? Setelah Dev menghancurkan petir kesengsaraan guntur dengan sebuah pukulan, dia merasakan ada yang tidak beres. Kekuatan kesengsaraan guntur ini bahkan lebih kuat daripada saat dia menerobos alam kesengsaraan transendensi. Makhluk roh macam apa yang bisa menarik kesengsaraan guntur yang begitu kuat seperti segera setelah menetas dari telur? Sebelum Dev bisa menarik napas, petir kesengsaraan guntur kedua tiba-tiba jatuh. Dev mengertakkan gigi dan membombardir kesengsaraan guntur lagi. Kesengsaraan guntur diblokir oleh Dev lagi, dan semakin banyak retakan pada telur makhluk roh, dan itu akan pecah. Dev terkejut dan bahagia. Dia benar-benar takut monster kecil akan keluar dari kulit telur, tapi dalam keadaan mati. Itu akan menjadikan semua usahanya sia-sia. Boom! Boom! Saat Dev sedang menatap telur makhluk roh itu dengan cermat, badai petir tiba-tiba melanda. Sial, apakah ini belum berakhir? Ini adalah kesengsaraan guntur ke-8. Dev tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menerobos, paling banyak ada 9 kesengsaraan guntur. Tapi sebelum telur makhluk roh menetas, itu sudah merupakan kesengsaraan guntur ke-8. Dan, kesengsaraan guntur ke-8 ini jelas lebih kuat. Patriark, lihat puncak gunung itu. Itu adalah kesengsaraan guntur misterius surgawi. Penatua yang berada di tengah gunung menatap kosong pada kesengsaraan guntur ke-8, wajahnya penuh keterkejutan, berkata kepada Timothy. Timothy juga tampak kaget saat ini. Siapa itu? Siapa yang membuat terobosan? Bagaimana bisa terjadi kesengsaraan guntur misterius surgawi? Ini adalah kesengsaraan guntur yang hanya akan kamu temui ketika kamu maju ke alam Mahayana. Mungkinkah seseorang telah menerobos ke alam Mahayana? Bobby, yang berada di luar aula utama, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat saat melihat kesengsaraan guntur misterius surgawi. Alam Mahayana, pemimpin akan menerobos ke alam Mahayana. Tubuh Bobby gemetar. Kalian pasti tahu kalau ada pemimpin di alam Mahayana. Apapun kekuatan atau statusnya, sekte Langit Ming mereka pasti akan bangkit di dunia surga dan manusia ini. Beberapa anggota sekte Langit Ming lainnya juga sangat bersemangat. Saat ini, Dev sudah sedikit bingung. Dia memegang pedang pembunuh naga, menjaga telur makhluk roh,
dan menebas dengan teknik pedang 9 bayangan. Ribuan energi pedang berubah menjadi naga emas dan langsung menuju kesengsaraan guntur misterius surgawi. Kesengsaraan guntur misterius surgawi bertabrakan dengan naga emas, dan aura menakutkan menyebar ke sekeliling. Bobby dan orang lain yang berjaga di luar langsung terlempar oleh aura ini, terbang beberapa mil sebelum terjatuh. Seluruh puncak gunung sedikit bergetar, dan Timothy serta yang lainnya di tengah gunung semuanya tampak serius. Ini akan menjadi buruk. Apakah ini pria bernama Preston itu yang menerobos ke alam Mahayana? Kata Helena cemas. Karena hanya Preston yang memiliki kekuatan tertinggi, bukan tidak mungkin seorang biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi bisa menerobos ke alam Mahayana dalam satu lompatan jika mendapat kesempatan atau ramuan ajaib. Setelah mendengar apa yang dikatakan Helena, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Jika Preston benar-benar menerobos ke alam Mahayana, maka orang-orang ini seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, dan bahkan mereka tidak punya tempat untuk lari. Di depan biksu alam Mahayana, mereka yang berada di alam kesengsaraan transendensi seperti semut. Jika Preston menerobos ke alam Mahayana, bukankah Tuan Chen akan berada dalam bahaya, kata Jennifer. Saya ingin mencari Master. Helena mulai merasa tidak nyaman dan ingin pergi ke puncak gunung untuk mencari Dev. Helena, jangan impulsif. Kita belum tahu bagaimana situasinya. Jika kamu naik dengan tergesa-gesa, kamu mungkin menimbulkan masalah pada Dev. Mari kita tunggu di sini untuk melihat apa yang terjadi. Scarlett meraih Helena untuk menahannya. Helena mengepalkan tangannya erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Master, Anda pasti baik-baik saja, kalau tidak saya lebih baik menyusulmu. Semua orang melihat ke puncak gunung, dan ada keheningan yang aneh di antara surga dan bumi, tidak ada lagi kilatan guntur dan kilat di awan kesengsaraan guntur. Bahkan tidak ada sedikit pun angin. Sepertinya seluruh dunia telah menjadi tenang. Dev melirik ke arah telur makhluk roh yang akan keluar dari cangkangnya, dan mengutuk dalam hatinya. Jika kamu hanya menetaskan monster kecil untukku, aku akan membakarmu sampai mati. Dev telah menghabiskan hampir seluruh kekuatan spiritualnya untuk membantu telur makhluk roh untuk menahan kesengsaraan guntur. Jika binatang roh yang menetas tidak memuaskan Dev, Dev akan marah sampai mati. Di bawah keheningan, kesengsaraan guntur misterius surgawi yang kental jatuh lagi. Dev mengangkat alisnya, melompat, dan langsung menuju kesengsaraan guntur. Dev akan menggunakan tubuh abnormalnya untuk melawan kesengsaraan guntur misterius surgawi. Bobby dan yang lainnya memandang Dev yang tiba-tiba terbang ke udara, mata mereka membelalak karena terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang biksu berinisiatif menghadapi kesengsaraan guntur. Bencana guntur yang mengerikan. Menghadapi kesengsaraan guntur. Pada saat ini, suara Preston benar-benar terdengar dari belakang Bobby dan yang lainnya. Ketika Bobby mendengar ini, dia segera menoleh ke belakang. Ketika dia melihat Preston, dia tertegun sejenak. Pemimpin. Kenapa kamu ada di sini? Bobby bertanya dengan tidak percaya. Preston mengerutkan kening dan berkata, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Monster-monster itu tadi ternyata hanya ilusi, dan kita hampir terjebak di dalam. Lalu bagaimana kamu bisa keluar? Kata-kata Preston membuat Bobby dan yang lainnya tersipu malu, dan juga bingung. Pemimpin, bukankah kita menghancurkan formasi ilusi bersama-sama? Dan kamu masih berada di aula untuk mengatasi kesengsaraan guntur. Barusan, bukankah kamu mengatasi kesengsaraan guntur? Bobby bertanya dengan bingung. Mengatasi kesengsaraan guntur? Preston juga tertegun. Kemudian dia melihat ke arah Dev di udara dan langsung mengerti. Kamu telah tertipu. Itu bukan saya yang mengatasi kesengsaraan guntur. Apakah kamu buta? Preston berkata, sementara Bobby sedang melihat ke udara. Saya menemukan bahwa Dev telah mengubah penampilannya saat ini, dengan baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Manusia seutuhnya seperti dewa perang, matanya terbuka lebar, naga emas muncul di belakangnya, dan dia terus membuat naga mengaum. Naga emas itu meraung dan bergegas menuju kesengsaraan guntur misterius surgawi, membuka mulutnya yang berdarah, dan benar-benar menelan kesengsaraan guntur misterius surgawi secara langsung. Mata Dev bersinar, dan bintang asli di tubuhnya terus berkedip. Bintang asal guntur dan kilat memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan asal mula guntur dan kilat juga melonjak dengan gila-gilaan,
Kekuatan hisap yang sangat besar mulai menyerap aura asli dalam kesengsaraan guntur misterius surgawi. Melihat semua ini, Bobby tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Preston ternyata adalah Dev. Itu semua salahnya. Dia diserang monster saat itu. Dia sangat ketakutan hingga dia tidak menyadarinya. Dan Preston tampak bingung saat melihat Dev di udara. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana dia bisa memicu kesengsaraan guntur misterius surgawi? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Siapa orang ini sebenarnya? Preston juga sedikit bingung. Sejak dia mengalami pertemuan tak terduga di gua yang menelan iblis, dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang paling berbakat di gunung iblis surgawi. Tapi sekarang melihat Dev, Preston menjadi sangat curiga. Kesengsaraan guntur misterius surgawi disempurnakan dan diserap oleh Dev, dan awan kesengsaraan guntur di langit perlahan menghilang. Saat awan guntur menghilang, seberkas cahaya warna-warni melesat langsung ke langit dari aula. Cahaya warna-warni menyinari tubuh Dev, membuat baju besi emas Dev semakin mempesona. Dev melihat ke bawah dan melihat cahaya warna-warni memancar dari telur makhluk roh. Tepatnya, itu bukan lagi telur makhluk roh, tapi makhluk kecil yang hanya seukuran telapak tangan. Si kecil berbentuk seperti singa, dengan sesuatu seperti tanduk di kepalanya, dan seluruh tubuhnya berbulu. Dev perlahan turun dari udara, setelah menarik napas panjang, dia menatap makhluk kecil di depannya. Binatang unicorn kecil, lumayan. Dev menoleh dengan hati-hati dan kemudian tertawa. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh binatang unicorn kecil itu, tetapi begitu dia menyentuhnya, binatang kecil itu menggigit jarinya, dan darah mengalir keluar. Sial, aku tuanmu, dan kamu benar-benar menggigitku. Dev dengan cepat menarik tangannya dan menatap tajam ke arah unicorn kecil itu. Binatang unicorn kecil itu menjilat darah yang mengalir keluar dari Dev, lalu meraung. Dengan tubuh sekecil itu, suara gemuruh bergema di seluruh gunung. Aura menakutkan hampir membuat Dev jatuh ke tanah. Dan binatang unicorn kecil mulai memancarkan cahaya keemasan, dan aura familiar mengalir ke arah Dev. Bukankah ini nafasku? Dev tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa binatang unicorn kecil yang baru saja menggigitnya sedang mencoba menelan darahnya untuk mengenali tuannya, sehingga binatang unicorn kecil itu akan mengenal nafas Dev. Maaf, aku salah menyalahkanmu, tapi tubuh kecilmu tidak bisa dijadikan tunggangan. Karenamu, aku hampir menguras energi spiritual di tubuhku, dan sekarang aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berjalan. Dev memegang binatang kecil unicorn di tangannya dan berkata tanpa daya. Binatang unicorn kecil itu benar-benar menjulurkan lidahnya ke arah Dev, berbalik dan berlari kembali ke cincin penyimpanan. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan tidak mempedulikannya, dia tidak bisa membiarkan unicorn seukuran telapak tangan untuk menggendongnya. Simpan saja untuk saat ini dan itu akan tumbuh seiring waktu. Saat saya memiliki tunggangan binatang roh, saya tidak perlu khawatir ketika saya harus bertarung di dunia surga dan manusia. Tepat ketika Dev sedang berpikir indah, nafas berbahaya datang. Preston berada di luar aula utama dan menyaksikan Dev melawan kesengsaraan guntur misterius surgawi. Dia juga mendengar auman binatang buas dari dalam aula utama, yang membuat Preston curiga, jadi dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi situasi di aula utama. Dev segera merasakan bahwa ini adalah aura Preston, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Dia dalam keadaan lemah sekarang, meskipun dia telah menyerap asal mula guntur dan kilat dalam kesengsaraan guntur misterius surgawi, dengan mengandalkan kekuatan asalnya, tidak mungkin dia bisa bertarung dengan Preston. Tepat ketika Dev bingung, dia tiba-tiba menemukan kuali tembaga yang awalnya terdapat cairan peri. Awalnya ada cairan peri di dalam kuali perunggu, tapi sekarang telah diserap oleh telur makhluk roh, tapi kuali perunggu itu masih ada. Kuali tembaga yang dapat menyimpan cairan peri pasti merupakan harta karun. Dev berencana untuk memasuki kuali perunggu sendiri sehingga kesadaran spiritual Preston tidak dapat mendeteksinya. Alasan mengapa Preston tidak langsung masuk mungkin karena dia dikejutkan oleh badai petir tadi dan auman binatang unicorn tadi. Preston tidak mengetahui situasi di aula, jadi dia tidak berani terburu-buru masuk. Sekarang selama Dev menyembunyikan dirinya sehingga Preston tidak dapat mendeteksinya, maka Preston tidak akan mengetahui situasi sebenarnya di aula dan tidak akan berani untuk masuk. Pertama,
Menakuti Preston, Dev sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Tubuh Dev melompat ke dalam kuali perunggu. Sisa energi peri di kuali perunggu menyelimuti Dev, dan cahaya putih sebenarnya terpancar dari kuali perunggu. Dev melihat ke sepanjang cahaya putih dan menemukan ada beberapa karakter yang terukir di sekitar kuali perunggu. Dev mengulurkan tangannya dan menyapu ke sekitar dinding kuali perunggu. Dalam sekejap, cahaya peri suci memancar di sekitar kuali perunggu, dan seluruh aula diselimuti oleh cahaya peri. Ditambah dengan kabut peri yang mengelilingi aula utama saat ini sepertinya adalah istana Ling Xiao di dunia peri. Preston dan Bobby tercengang. Cahaya peri berasal dari kuali perunggu. Ketika cahaya keluar, seluruh tubuh Dev terbenam dalam cahaya peri, dan area sekitarnya berubah menjadi area putih yang luas. Tidak ada bayangan kuali perunggu dimanapun. Tepat ketika Dev bingung dan tidak tahu di mana dia berada, gelombang panas menyapu ke arahnya. Setelah gelombang panas, seorang lelaki tua dengan api menyala di sekujur tubuhnya perlahan muncul. Di bawah api di sekujur tubuh lelaki tua itu ada jubah tau berwarna merah cerah, yang sangat merah hingga sedikit menyilaukan. Siapa kamu? Dev langsung menjadi lebih waspada. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi melihat Dev dari atas ke bawah. Setelah sekian lama, dia tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa orang yang pada akhirnya akan saya warisi adalah keturunan dari klan naga emas yang paling mulia. Ya, karena aku, warisannya tetap di sini, dan tidak peduli siapa yang menemukannya pertama kali, dia akan mendapatkannya." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melambai dengan ringan, dan nyala api di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi berbagai bentuk binatang, dan mereka terus berubah. Dev memandang lelaki tua yang bertingkah seperti pemain sulap itu dan bertanya dengan tidak sabar. "Siapa kamu? Apakah bermain api adalah warisanmu?" "Jika bermain api, saya juga akan." Setelah Dev selesai berbicara, bintang asal bersinar, dan bola api tertinggi menghantam telapak tangan Dev. "Hei!" Melihat api di tangan Dev, lelaki tua itu tampak sedikit terkejut. "Api tertinggi klan iblis? Kamu sebenarnya juga memiliki api tertinggi klan iblis di tubuhmu. Sepertinya aku perlu memeriksanya." Orang tua itu melambaikan tangannya langsung ke arah Dev, dan bola api mengelilingi Dev. Dan api di tangan Dev, seperti tikus melihat kucing, mulai melemah, dan akhirnya padam di tangan Dev. "Apa yang akan kamu lakukan?" Langsung menjadi lebih waspada. Dev terkejut. Dia menemukan bahwa metode apapun yang dia coba, dia tidak dapat menghilangkan api yang mengelilingi tubuhnya. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi setelah beberapa saat, apinya perlahan padam. "Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar memiliki aura dari 3 klan di tubuh Anda. Di antara dunia yang luas, hanya ada segelintir orang yang dapat mengintegrasikan kekuatan dari 3 klan. Sepertinya bakat Anda sangat bagus, jadi aku akan melakukannya. Aku tidak khawatir jika mewariskan warisan ini kepadamu." Orang tua itu berkata dengan gembira di wajahnya. "Senior, kamu. Siapa kamu?" Dev bertanya. "Saya Raja Bintang Api. Saya telah mempraktikkan semua jenis api ekstrim sepanjang hidup saya. Merupakan keberuntungan bagi Anda untuk dapat bertemu dengan saya. Saya menerapkan keterampilan dan pengalaman saya ke dinding bagian dalam kuali tembaga untuk menemukan orang yang paling cocok. Aku tidak menyangka bahwa orang yang ditakdirkan bersamaku adalah anak laki-laki dari klan Naga Emas," Raja Bintang Api berkata perlahan. "Raja Bintang Api?" Dev sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, dan kemudian bertanya. "Karena kamu juga menerapkan keterampilan api, siapa yang lebih kuat ketika kamu melawan Balrog?" "Balrog? Itu artinya kamu memiliki api iblis Balrog di tubuhmu. Menurutmu, apakah api pamungkas klan Balrog memiliki api yang paling kuat?" Raja Bintang Api berbalik bertanya. "Dev memiliki api pamungkas dari klan iblis di tubuhnya, itulah yang diajarkan iblis api ini kepadanya." Dev menggelengkan kepalanya. "Meskipun api pamungkasku berasal dari dia, itu tidak diajarkan olehnya. Tidakkah kamu menyadari bahwa ketika api pamungkas iblismu bertemu dengan apiku, rasanya seperti seorang cucu bertemu dengan kakeknya? Siapa Balrog yang kamu sebutkan itu? Iblis api paling kuat di antara ras iblis adalah Raja Iblis Api Abadi. Hanya saja aku tidak bertemu dengannya di medan perang ini.
Kalau tidak, aku pasti akan meminta nasihatnya, meski hanya beberapa gerakan. Raja Bintang Api tampak sangat kecewa. Mendengarkan perkataan Raja Bintang Api, kulit kepala Dev terasa sedikit mati rasa. Di mata Raja Bintang Api, Balrog bukanlah apa-apa. Dev tidak tahu seberapa kuat musuhnya di masa depan. Senior, apa yang menyebabkan perang antara dewa dan iblis ini? Begitu banyak biksu yang terbunuh dan terluka, dan beberapa iblis ditindas. Apakah Anda juga jatuh ke medan perang para dewa dan iblis, meninggalkan sisa jiwa ini? Dev ingin mengetahui sesuatu tentang pertempuran antara dewa dan iblis dari Raja Bintang Api. Kentut, bagaimana saya bisa jatuh di medan perang kecil ini? Saya datang ke dunia ini hanya untuk menghentikan pertempuran dan meninggalkan warisan ini. Itu saja. Sebagai keturunan dari silsilah naga emas, kenapa kamu begitu picik? Dunia surga dan bumi ini hanyalah sebuah perang tingkat rendah. Bahkan perang antara dewa dan iblis saat itu hanyalah pertarungan antara orang-orang kelas bawah. Entah itu makhluk abadi, ras iblis, ras binatang buas, termasuk klan nagamu juga terlibat. Dunia surga dan manusia berada dalam kekacauan, dan semua makhluk hidup berada dalam kekacauan. Aku di sini untuk menghentikannya. Jika seseorang seperti saya datang untuk berperang di dunia surga dan manusia, saya khawatir Anda tidak lagi dapat melihat keberadaan dunia surga dan manusia, dan dunia surga dan manusia sudah lama runtuh. Perang antara dewa dan iblis menyebabkan runtuhnya lebih dari 3.000 klan dan dunia. Bahkan ratusan dunia di surga hancur dan lenyap sama sekali dalam sungai panjang sejarah. Adapun penyebab perang antara dewa dan iblis, masih menjadi misteri, kata Raja Bintang Api. Kata-kata Raja Bintang Api sangat mengejutkan Dev. Karena pada saat ini, Dev tiba-tiba merasa seperti katak di dasar sumur. Ketika dia bertemu dengan beberapa iblis besar pada awalnya, dia mengira mereka berada di atas. Tapi sekarang tampaknya iblis besar ini dianggap sebagai pemimpin di dunia para dewa dan manusia, tetapi di alam lain dan dunia lain, mungkin tidak sama sekali penting. Dev terdiam. Dia bekerja sangat keras di dunia surga dan manusia, berlatih keras, terus maju di dunia surga dan manusia, tanpa rasa takut. Tapi sekarang dia belum mencapai titik di mana dia bisa berjalan menyamping di dunia surga dan manusia. Saya menemukan bahwa alam surgawi dan manusia sebenarnya hanyalah sebuah dunia kecil tingkat rendah. Bersambung ke episode 326. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.